Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, kita bertemu lagi di materi kimia yang masuk di bab termokimia. Jadi termokimia ini apa sih dan apa aja yang bakal kita pelajari di termokimia? Kita simak ya. Sebelum kita masuk di pengertian termokimia, terlebih dahulu kita bakal bahas yang akan kita pelajari, yaitu ada sistem dan lingkungan, eksoterm dan endoterm, serta jenis-jenis perubahan entalpi. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita mulai ya. Jadi, termokimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang panas dan berhubungan dengan reaksi kimia. Wah, apaan ya? So, kita mau bahas dulu tentang perubahan kalor. Jadi di sini itu, kalau kalian masih ingat pada reaksi kimia, pasti di situ terjadi perubahan zat serta terjadi perubahan energi. Ya nggak sih? Ayo kita ingat-ingat lagi yuk. Pernah nggak sih kalian ngalamin yang namanya lagi flu, lagi demam, itu pasti panasnya, atau kalian pasti ngerasa suhu tubuh kalian itu panas ya, badannya panas, serta kalau kalian ngukur pakai alat itu bakal panas banget. Ini termasuk salah satu reaksi termokimia loh. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke sistem dan lingkungan. Apa aja yang mau kita bahas di sistem dan lingkungan? Ya, dalam sistem dan lingkungan, kalau kalian lihat lingkaran yang di tengah berwarna biru, itu kita anggap sebagai sistem. Atau bisa kita katakan segala sesuatu yang kita amati, sedangkan di luar lingkaran biru itu adalah lingkungan. Paham dong ya? Coba perhatikan botol ini. Jadi di dalam botol itu atau air di dalam botol itu disebut sistem, sedangkan sesuatu yang ada di luar botol itu disebut lingkungan. Contohnya itu tuh kembang api yang warnanya pink, itu adalah lingkungan, sistemnya adalah air dalam botol. Coba kalian perhatikan, ketika botol dibuka, apakah yang terjadi? Terjadi pertukaran apa? Ketika botol minuman yang kalian punya itu dibuka, kira-kira bisa nggak sih ya botol itu ditumpah airnya? Ya, tepat sekali, terjadi pertukaran materi dan energi. Ketika kamu membuka botol, maka akan keluar uap air, dan secara tidak langsung terjadi atau keluarnya panas atau kalor. Coba kalian perhatikan diagram sistem dan lingkungan ini. Jadi, pada sistem dan lingkungan itu terjadi transfer energi. Bisa dari sistem itu mentransfer kalor ke lingkungan, dan sebaliknya dari lingkungan bisa mentransfer kalor ke sistem. Begitu juga dengan kerja. Dari sistem bisa transfer ke lingkungan, dan lingkungan bisa ditransfer ke sistem. Nah, sudah ada bayangan dong mengenai diagram tadi. Intinya itu ada terjadi perubahan atau perpindahan energi dari sistem dan lingkungan. Nah, hal inilah yang nantinya akan terjadi eksoterm dan endoterm. Seperti apa sih eksoterm dan endoterm itu? Pada reaksi endoterm yang kalian lihat di atas itu terjadi perubahan atau perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan yang menyebabkan suhu naik. Ingat, dari sistem ke lingkungan sehingga suhunya naik, itulah disebut eksoterm. Ya, dari sistem ke lingkungan. Sedangkan kalau endoterm itu kebalikannya, yaitu dari lingkungan ke sistem. Jadi terjadi perubahan kalor atau perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu itu menjadi turun. Kalau kalian lihat itu adalah es batu ya. Baiklah, dari penjelasan tadi saya akan memberikan soal nih ya. Jadi tuliskan 5 contoh eksoterm dalam kehidupan sehari-hari dan 5 contoh endoterm dalam kehidupan sehari-hari. Ayo silahkan dicari dan ditulis di buku masing-masing ya.